Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Al-Azhar Indonesia, bersama saya Iza Juhuriyah dan rekan saya Muhammad Al-Fairuz, akan memberikan paparan presentasi mengenai makalah yang telah kami susun. Dengan tema penggunaan bahasa gaul pada komunitas penutur bahasa Arab di media sosial. Bab 1 pendahuluan. Bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam berkomunikasi bagi makhluk hidup. Karenanya, bahasa memiliki beragam bentuk dengan beragam kelompok sosial yang memilikinya untuk saling berinteraksi sesamanya, dan faktanya bahasa itu sendiri dapat menjadi identitas bagi suatu suku bangsa atau bahkan negara. Dalam penggunaan bahasa, seringkali orang lain ingin mempersingkat apa yang mereka tuturkan dengan menyingkat bahasa tersebut dari bahasa aslinya. Bahasa ini disebut dengan bahasa slang atau bahasa gaul. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Bahasa ini biasanya hanya dimengerti oleh kelompok yang rentang usianya sama, seperti para remaja dan juga orang tua. Tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa asing pun memiliki bahasa gaul yang biasa disebut juga oleh mereka, yaitu bahasa slang. Bahasa gaul ini timbul akibat adanya perkembangan zaman dan juga teknologi. Dalam era ini, mulai muncul berbagai macam komunikasi melalui media online. Menurut Romli, dalam Putih, media online dibagi menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama pengertian media online secara umum, yang memiliki makna segala jenis media yang hanya dapat diakses secara online atau melalui internet yang aktif seperti teks, foto, video, atau pemutar suara. Pengertian yang kedua adalah pengertian secara khusus, yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks berkomunikasi, dalam konteks komunikasi massa, yang memiliki karakteristik tertentu, seperti halnya publisitas dan periodisitas. Era ini menuntut perbendaharaan kosakata yang lebih gaul dan lebih banyak dibutuhkan oleh kaum milenial dalam segala aktivitasnya. Ini juga diperkuat oleh Sharpina, yang menyatakan bahwa zaman di mana era digital yang menuntut penguasaan teknologi dan bahasa asing pada berbagai bidang kehidupan saat ini semakin meminggirkan posisi bahasa Indonesia. Dengan perkembangan bahasa ini, kita dituntut untuk mengetahui, mau tidak mau kita dituntut untuk mengetahui bagaimana bahasa asing yang gaul atau bahasa slang menurut mereka dalam berkomunikasi sehari-hari. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah morfologi dan semantik, atau biasa disebut sebagai morfosemantik, karena peneliti mengklasifikasi bentuk kata yang merupakan teori morfologi dan menggunakan makna-makna dari bahasa-bahasa gaul tersebut yang merupakan kajian dari teori semantik. Dalam berikutnya adalah dalam kajian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari dan kawan-kawan pada tahun 2021 dalam judul makalahnya, yaitu penggunaan bahasa gaul pada remaja milenial di media sosial dan juga istiwa ningsih dalam judul ekspresi remaja milenial, membahas mengenai penggunaan varian bahasa gaul bahasa Indonesia
hanya melalui sebuah konten saja. Ia mengkaji fenomena ini dengan pengamatan akan perkembangan bahasa secara pesat melalui kajian morfologi. Dengan melihat kajian terdahulu tersebut, peneliti mencoba memberikan kajian morfologi dan semantik sebagai kebaharuan atau kemaknawian dengan data yang berbeda. Fokus dalam kajian ini mendeskripsikan bentuk bahasa gaul yang dituturkan, yang dihasilkan oleh penutur bahasa Arab, konteks penggunaannya, dan membandingkan bahasa gaul Arab dengan bahasa gaul yang ada di Indonesia. Oke, next. Metode penelitian. Dalam penelitian yang kami kaji, di sini kami meneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena dan mendeskripsikannya melalui pendapat serta analisis kami. Data yang kami ambil merupakan istilah bahasa gaul penutur bahasa Arab asli yang diambil dari grup chat Telegram Guru Busawalif, dan data bahasa gaul Indonesianya kami mengambil dari grup chat Telegram juga, yaitu Mobile Legends Indonesia dengan teknik simak dan juga catat. Pengumpulan data kami adalah kami menyimak data-data tersebut yang ada di dalam grup, lalu kami mencatatnya dan menganalisisnya. Dari analisis data ini, kami menganalisis melalui pandangan kajian morfosemantik yang telah kami paparkan barusan, yaitu morfologi dan juga semantik, mengenai asal-usul kata dan juga maknanya, lalu mengklasifikasikan data, serta menyajikan data dan juga menarik kesimpulan. Oke, next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Al-Fairuz. Baik, terima kasih. Kemudian dari hasil penelitiannya, dari hasil penelitian dalam penggunaan bahasa gaul penutur bahasa Arab, kami menemukan 4 pola pembentukannya, yaitu dalam bentuk penambahan fonem, akronim, perubahan kata, dan pemandangan kata. Yang pertama itu ada pola bahasa gaul dalam bentuk penambahan fonem. Penambahan fonem ini merupakan upaya mengubah bentuk kata aslinya dengan menambahkan fonem baru atau yang serupa pada sebuah kata. Pada tabel terlihat bahwasanya para penutur bahasa Arab ketika sedang berkomunikasi dalam media sosial seringkali menambahkan fonem dalam obrolannya, seperti penambahan fonem H pada kata hammasuhu, kemudian pada penambahan fonem alif pada kata huna, dan penambahan fonem sin pada kata asal. Selain itu, ada juga penambahan fonem dengan mengikuti bunyi, seperti kata anti yang ditambahkan fonem ya dalam penggunaannya. Kemudian ada pola bahasa gaul dalam bentuk akronim. Para penutur bahasa Arab juga menunjukkan bentuk bahasa gaul dengan dalam bentuk akronim, yakni kependekan dari gabungan beberapa suku kata atau huruf menjadi sebuah kata yang wajar. Pada tabel terlihat kata Aish yang kependekan dari kalimat Aisyain, yang pola akronim tersebut mengambil bentuk suku pertama pada masing-masing kata Ai dan Shin. Adapun pada kata kaifak yang kependekan dari kalimat kaifahaluk, dan juga ada kaifukum yang kependekan dari kaifahalukum. Kemudian ada pola bahasa gaul dalam bentuk perubahan kata. Selain pola-pola penambahan fonem dan akronim yang banyak dilakukan oleh para penutur bahasa Arab pada grup chat Telegram dalam pembentukan bahasa gaul, terdapat pola-pola penggunaan bahasa gaul dalam bentuk perubahan kata. Para
penutur bahasa Arab cenderung mengubah huruf akhiran kata dengan mengikuti bunyinya. Huruf tersebut yaitu kata ta marbutoh, huruf yang melambangkan fonem ta atau ha, dengan merubah kata akhirannya, seperti pada kata al-kalimah yang huruf ta dirubah menjadi huruf ha, dan kata sholah yang dirubah kata ta marbutoh dirubah menjadi kata ta. Jika melihat dari segi gramatikal bahasa Arab, penggunaan kata tersebut dianggap tidak tepat. Namun hal itu dilakukan karena para penutur bahasa Arab telah biasa mengucapkan kata tersebut hingga terbawa pada penulisan. Kemudian ada pola bahasa gaul dalam bentuk pemendekan kata. Dalam penutur bahasa Arab selalu membedakan dengan mengekalkan satu suku kata saat berinteraksi dengan anggota grup. Hal itu sering terjadi khususnya pada kata anta yang dipendekkan jadi one, seperti kata alhamdulillah wa anta dipendekkan menjadi alhamdulillah once, dan kata seperti juga kata ya sahibi yang dipendekkan menjadi ya sahibi. Dan juga ada kata ahlan wa sahlan dipendekkan menjadi halan wa halan. Kemudian konteks penggunaan bahasa gaul ini dilakukan oleh penutur bahasa Arab dalam grup Telegram tersebut didasari pada beberapa hal, diantaranya yaitu ketika sedang melakukan obrolan santai dengan sama anggota grup, respon terhadap penutur dan lawan tutur, kemudian respon ketika menunjukkan kekaguman. Konteks penggunaan bahasa gaul tersebut berhubungan erat dengan keadaan sosial, seperti menanyakan kabar seseorang, memberikan informasi mengenai keadaan tempat mereka tinggal, mengutarakan pendapat atau situasi yang sedang terjadi, dan membahas perihal hal masalah dan lain sebagainya. Kemudian, adapun perbedaan bahasa gaul penutur bahasa Arab dengan bahasa gaul penutur bahasa Indonesia, yaitu dalam bahasa gaul yang dilakukan oleh penutur bahasa Indonesia itu lebih cenderung kepada memplesetkan kata, seperti kata santai yang diplesetkan menjadi santuy, kata serius yang diplesetkan menjadi cius. Dan juga ada kata yang dibalik, seperti kata bang dibalik menjadi ngap, kata yu dibalik menjadi kuy. Baik. Serta ada pula perbedaan bahasa singkatan dalam bentuk campur kode yang terdapat dari penggunaan bahasa gaul Indonesia, seperti pada kata OTW yang singkatan dari on the way, kata BT yang singkatan dari barter, dan lain sebagainya. Pada penggunaan bahasa gaul yang dilakukan penutur bahasa Indonesia dalam grup Telegram Mobilan Indonesia, bentuk bahasa gaul tersebut tidak pernah ditemukan pada penggunaan bahasa gaul yang dilakukan oleh penutur bahasa Arab. Namun sebaliknya, terdapat pula bentuk bahasa gaul Arab yang serupa pada bahasa gaul penutur Indonesia. Kemudian dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa gaul jadi dan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu pada setiap bahasa. Salah satunya jadi pada komunitas penutur bahasa Arab dalam media sosial. Penentukan bahasa gaul yang dilakukan oleh penutur bahasa Arab dibangun atas beberapa pola bentuk, yaitu penambahan fonem, akronim, perubahan kata, dan pemendekan kata. Konteks penggunaan bahasa gaul yang dilakukan oleh penutur bahasa Arab dalam media sosial didasari ketika sedang melakukan obrolan santai, respon terhadap penutur dan lawan tutur, serta respon ketika menunjukkan kekaguman. Adapun dalam penggunaan bahasa gaul yang dilakukan penutur bahasa Arab, memiliki ciri khas yang jarang ditemukan pada penggunaan bahasa gaul oleh penutur bahasa Indonesia, yaitu merubah bentuk kata dengan mengikuti bunyi. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan sebagai bentuk menambah wawasan atas perkembangan bahasa yang sifatnya dinamis ini, yang dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi pada masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.